Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agam di Podcast Room. Nah, langsung aja nih. Ada tamu spesial lagi untuk hari ini. Kita kedatangan Ustadz yang udah lumayan masyhur nih di kalangan kita karena sering isi ceramah-ceramah di Aceh lah, di mana-mana dan termasuk di kantor kita juga, di kantor PLN. Nah, langsung aja nih. Biar Ustadz yang perkenalan diri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh perkenalan diri Ustadz. Ada teman-teman yang belum kenal Ustadz mungkin. Oh iya, udah pasti insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, perkenalkan nama saya Masrul Aidi bin Muhammad Ismi. Sementara ini saya dititipkan amanah oleh orang tua yang kebetulan sudah berpulang ke rahmatullah untuk mengelola lembaga pendidikan. Ada Dayah Babul Maghfirah di Cetkeleng. Dayah itu adalah pondok pesantren Babul Maghfirah di kawasan Cetkeleng. Itu di wilayah Kecamatan Kota Baru di Kabupaten Aceh Besar. Oh, masuk Aceh Besar. Dan juga sering provokasi ke sana kemari. Jadi kalau saya sering dengar ceramah Ustadz Masrul Aidi ini masih sementara masih jabat wali kota Aceh. Masih wali kota Aceh, iya betul. Itu wali kota dalam tanda kutip ya. Nggak ada PBK-nya. Nah, Ustadz Masrul wali kota Aceh. Insya Allah. Jadi kalau udah disebut wali kota Aceh itu asosiasinya udah jelas ya Bang. Untuk sementara ya. Iya. Gini Ustadz. Secara khusus nih kami undang Ustadz Masrul. Iya. Jadi kita kan memasuki bulan Ramadan nih Ustadz. Iya betul. Jadi Ustadz, ini sebentar lagi bulan Ramadan juga akan berlalu gitu Ustadz. Iya. Ramadan meninggalkan kita dan kita selalu berdoa dan berharap Ramadan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Ramadan tetap hadir, cuma apakah kita masih hidup atau tidak? Iya, benar itu Ustaz. Insya Allah. Apakah kita masih bisa menikmati suasana? Menikmati lagi Ramadan tahun depan. Amin. Semoga masih bisa dipertemukan lagi ya Ustaz ya. Iya, insya Allah. Ramadan identik dengan bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan Ustaz ya. Iya. Begitu juga dengan zakat Ustaz. Iya. Kita pengen fokus kita ngobrol nih Ustadz tentang Ramadan, zakat dan sedekah. Iya, betul. Silakan Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah Ta'ala perintahkan puasa, konon di waktu yang sama itu juga berlaku perintah untuk menunaikan zakat. Maka dalam kajian fikih, sejarah perintah puasa dengan perintah zakat itu terjadi di tahun yang sama, tahun kedua setelah hijrah, dan juga di bulan yang sama, di bulan Sya'ban. Maka zakat yang pertama yang ditunaikan oleh umat Islam itu bukan zakat harta, tapi justru zakat fitrah. Karena begitu Ramadan selesai, sore ini habis bulan Ramadan, malamnya masuk Syawal, maka sejak saat itu siapapun yang masih hidup maka wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini disebut fitrah karena dia bertepatan penyaluran dan distribusinya itu dengan hari raya fitri, maka disebutlah zakat fitrah. Nanti dalam sebagian pendapat para ulama dimaknai fitrah itu sebagai penciptaan kita dalam bentuk makhluk. Jadi setiap satu orang yang memenuhi nisab di malam hari raya, dia berkewajiban untuk menunaikan zakat tersebut. Nah, zakat ini menurut mayoritas para ulama itu kan dalam bentuk makanan pokok. Makanya identik dengan bulan Ramadan pertama, kita berlapar-lapar sepanjang hari agar mungkin kita merasakan sensasi bagaimana saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, dalam keadaan lapar, kadang-kadang dahaga, tetap harus bekerja, melanjutkan aktivitas kehidupan, mencari penghidupan. Jadi setelah kita sendiri yang mengalami, merasakan prihatin terhadap kondisi mereka, maka relevanlah di akhir Ramadan itu kita diwajibkan untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin ini, untuk berbagi makanan agar mereka dapat menikmati hari raya. Maka ada zakat fitrah itu bagian akhir. Itu selain daripada anjuran Nabi agar di sepanjang Ramadan ini kita menjadi dermawan. Nabi itu kata para sahabat, beliau kesehariannya dermawan, dan di bulan Ramadan kedermawanan beliau tersebut udah seperti angin yang bertiup. Artinya nggak melihat siapa yang mendapatkan manfaat dari kedermawanan beliau, apakah dia Islam ataupun non-Muslim, apakah dia miskin atau barangkali dia orang kaya. Nabi tetap ingin berbagi kebaikan, menjadi pribadi yang paling dermawan di bulan Ramadan. Makanya beliau motivasi umatnya
di bulan Ramadan itu untuk bersedekah, memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan yang paling utama tentu bersedekah dalam bentuk makanan berbuka untuk orang-orang yang puasa. Iya. Ya, itu luar biasa. Baik itu Ustaz. Jadi memang sifatnya itu berarti wajib itu Ustaz untuk zakat fitrah. Yang zakat fitrah masuk kategori wajib dan rukun Islam, sedangkan yang zakat ini masuk kategorinya sunat. Iya. Jadi gini juga Ustadz, kami kalau di kantor gitu Ustadz kan, di setiap bulannya itu ada namanya potongan, kalau di slip itu keterangannya potongan keagamaan Islam gitu Ustadz. Berarti kalau misalkan di kita itu istilahnya zakat penghasilan gitu Ustadz. Zakat penghasilan. Bagaimana Ustadz dengan zakat penghasilan? Iya. Zakat dia agak berbeda dengan bentuk sedekah-sedekah yang lain. Iya. Ketika masuk kategorinya wajib, itu waktunya jelas, kemudian takarannya jelas. Seperti sholat fardu. Zuhur itu ada waktu yang jelas. Sejak tergelincir matahari sampai bayang-bayang setiap benda itu sama panjang dengan ukuran bendanya. Kemudian takarannya juga jelas, 4 rakaat. Enggak boleh lebih, tidak sah. Tidak boleh kurang kecuali dengan kapasitas tertentu. Nanti ada musafir, dia boleh qasar salatnya 2 rakaat. Nah demikian pula dengan zakat. Ketika disebut zakat itu waktunya jelas. Untuk zakat harta itu ketika sampai nisab, sampai tahun. Untuk zakat fitrah ketika masuk hari raya. Nah kemudian karena para ulama memperluas kajian tentang zakat, berbeda dari kategori masa lalu. Kajian fikih klasik itu kan mewajibkan zakat harta hanya dari 6 profesi. Yang pertama perdagangan, yang kedua pertanian, yang ketiga perkebunan, yang keempat peternakan, yang kelima ada emas dan perak bentuk uang, dan yang keenam ada bentuk barang-barang tambang. Hanya 6. Mungkin di masa lalu selain dari profesi ini tidak mendatangkan kekayaan. Artinya bukan dulu nggak ada pengacara, bukan dulu nggak ada dokter, tetapi dokter dengan pengacara dulu tidak menjadikan mereka sebagai orang kaya. Itu pekerjaan yang sangat terbatas aksesnya. Kemudian juga ada pegawai. Pegawai itu sudah ada sejak dari zaman Sayyidina Umar. Jadi perangkat khusus negara itu diberikan tunjangan yang jelas setiap bulan. Tetapi penghasilan pegawai itu tidak mendatangkan kekayaan. Nah, maka ketika hari ini berbeda dari masa lalu. Jangankan masa Sayyidina Umar, kalau kita diskusi dengan orang-orang tua kita yang sudah jadi PNS di tahun 80-an awal, 70-an, di masa itu orang dibayar untuk mau jadi pegawai. Kalau sekarang kan beda. Calon pegawainya bayar untuk diterima jadi pegawai. Berlomba-lomba. Ada prestise untuk jadi pegawai. Itu menunjukkan bahwa penghasilan pegawai di masa lalu tidak menarik minat orang lain untuk jadi pegawai. Maka tidak ada kajian tentang zakat pegawai karena mereka tidak kaya. Tapi hari ini pegawai itu kan jadi menantu idaman. Maka ada penghasilan yang mendatangkan kekayaan, maka dibuatlah ada kewajiban untuk bayar zakat setiap kali mereka menerima penghasilannya. Gitu. Jadi memang berarti dari awalnya itu zakat itu memang sudah ada, tapi untuk karena berkembangnya dan dalam sejarah itu mulai dipungut zakat dari pegawai sejak dari masa Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Abbasiyah, dari Bani Umayyah. Maka dalam disertasi doktoral yang ditulis oleh seorang ulama besar kontemporer, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dengan judul Fiqhuz Zakah, beliau bercerita tentang proses di zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Setiap individu yang mendapatkan pemberian dari negara, apakah berbentuk gaji, berbentuk bonus, berbentuk tunjangan, berapapun nominalnya, itu dipotong 2,5% untuk zakat. 2,5%. Mungkin agak mirip-mirip dengan potongan sekarang dari negara. Berapapun penghasilannya kita ikut pelatihan, mungkin dapat honor 1 hari 100.000, tetap dipotong 15% untuk pajak. Ya, dulu dipotong hanya 2,5% untuk zakat. Tidak dipungut pajak dari umat Islam karena pajak hanya dibebankan kepada orang non-muslim yang hidup di wilayah Islam. Untuk menyeimbangkan orang Islam diambil zakat, orang non-muslim diambil pajak. Nah, sedangkan kita sekarang yang Islam diambil pajak dan zakat, yang non-muslim hanya pajak saja tanpa zakat. Itu masalahnya. Tapi memang kita intinya kita cari di berkahnya, Ustaz. Karena memang mungkin Ustaz bisa jelaskan juga bagaimana manfaat gitu, Ustaz. Iya. Satu hal yang digaransi oleh Allah melalui Rasulnya,
ketika orang-orang yang mau bersedekah, yang mau berderma, yang barangkali mau menjadi orang-orang yang baik lah. Dan kekhawatiran terbesarnya, ini kalau saya bersedekah berkurang nggak harta saya? Kalau saya ada uang 1 juta, sekarang saya sedekahkan 100.000, tentu yang tinggal hanya 900.000. Dijamin oleh Allah melalui Rasulnya, mana qasad sadaqatun min malin, tidak pernah ada kasus sedekah itu yang mengurangi harta. Mungkin secara nominal iya, tetapi nanti Allah konversi dalam bentuk yang lain, yaitu bisa jadi dengan berkah sedekah ini, kita yang seharusnya di hari dan di bulan tersebut jatuh sakit, Allah pelihara untuk tidak sakit. Mungkin anak-anak kita ada yang nauzubillah kecelakaan, tabrak, jatuh dari kendaraan, Allah jaga dengan berkah sedekah ini untuk tidak mengalami masalah tersebut. Yang istri kita barangkali ada persoalan, mungkin termasuk ribut-ribut suami istri dalam rumah tangga, dengan berkah sedekah ini Allah hindari hal-hal demikian. Yang nilainya itu ya tidak sebanding dengan yang sedekah yang kita beri. Dan mungkin masing-masing kita ada pengalaman-pengalaman pribadi tentang betapa sedekah yang kecil yang kita berikan itu mendatangkan manfaat-manfaat yang luar biasa yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Jadi kalau menurut saya juga sedekah dan zakat ini seperti konsep money laundering sebetulnya, Ustaz. Iya. Jadi emang menyucikan, menyucikan. Dalam tanda kutip Kalau launderingnya. money laundry itu kan lebih ke orientasi hartanya disucikan dari aturan negara, ilegal negara. Sedangkan yang zakat ini dia orientasi yang pertama memang kepada harta, yang kedua kepada orangnya. Khus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka tersebut sedekah. Sedekah di sini artinya zakat. Apa fungsinya? Ada dua. Tutahiruhum wa tuzakkihim, mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Jadi ada pensucian jiwa dari penyakit serakah, rakus. Orang serakah itu kan tidak mau berbagi. Maka nanti ada dalam agama itu ada bakhil dalam bahasa Arab dengan arti pelit. Nanti ada yang lebih berat daripada pelit, namanya syuha. Jadi kalau pelit ini yang dalam bahasa bakhil kata para ulama, dia hanya tidak mau berbagi dengan orang lain. Tapi kalau sampai dengan kata-kata syahih, syuha, itu sampai pelit ke diri sendiri. Dia harusnya udah beli baju baru tapi masih mempertahankan baju usang. Dia harusnya bisa makan di tempat yang lebih layak dengan keberadaannya, tapi dia hemat-hemat sampai beli nasi bungkus saja. Nah, ini udah sampai pada derajat syahih. Jadi dengan dia berzakat, dengan dia bersedekah, penyakit tersebut terobati, bersih dari dirinya. Ya. Tapi untuk saya pribadi itu saya juga pernah itu, Ustaz. Istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang tuh saya gambling gitu, Ustaz. Saya pertaruhkan. Saya ingat kali waktu itu hari Jumat, di Seninnya itu saya harus membayar sesuatu yang ada keperluan gitu, Ustaz. Jadi seingat saya waktu itu saya punya uang tuh 200.000, Ustaz. Di kantong saya ada 200.000 dan uang saya cuma itu, Ustaz. Karena waktu itu belum kerja juga atau apa gitu. Ini penting sekali. Tapi saya ingat saya berdoa gitu, Ustaz. Pada saat itu memang seperti itu. Saya berharap Allah bisa melipat gandakan uang ini gitu. Jadi hari Jumat saya amalkan setengahnya, setengah lagi ya. Saya realistis, Ustaz, kan untuk makan gitu, untuk isi bensin. Nggak mungkin saya pertaruhkan semua gitu, Ustaz. Jadi setengah saya pertaruhkan dengan masukin kotak amal itu. Saya berharap berdoa kepada Allah, ya Allah semoga berkah, semoga Engkau bisa melipat gandakan, lebihkan. Di hari Seninnya itu yang harus saya bayar itu, Ustaz, entah rezeki datang dari mana, saya dapat kerjaan waktu itu, dapat kerjaannya tuh ya mocok-mocok lah waktu itu, Ustaz, sebelum masuk kerja PLN, kerja segala macam. Alhamdulillah keperluan itu terbayarkan dan bisa ini, Ustaz. Itu kalau perihal itu memang saya maka saya pernah ada satu kasus yang sering saya ceritakan dalam pengajian. Ketika di pesantren saya ada lahan dijual oleh pemiliknya yang nggak mungkin tidak saya beli karena itu dalam wilayah pagar pesantren. Dan itu harganya sekitar 86 juta waktu itu. Dan saya nggak ada uang sama sekali dalam nominal jutaan karena uang kita terus berputar untuk kebutuhan sehari-hari. Atas berkah rahmat Allah, proses pembayarannya itu tertunda sekitar 6 bulan karena itu milik 2 orang anak yatim yang perlu penguatan dari mahkamah dulu, siapa yang berhak terima warisan. Jadi berjalanlah waktu 6 bulan. Ketika sudah tiba temponya, ditelepon oleh pemiliknya, 7 hari diberikan waktu dan saya belum punya uang bahkan 1/10-nya.
Jadi dalam keadaan galau, saya duduk di warung kopi. Walau lah kita orang Aceh ini kan ngopi, jip kopi ngambil pungo. Betul, Ustaz. Biasanya saya tidak mau bersedekah ke orang-orang yang minta sedekah dalam bentuk uang. Karena itu tidak sehat. Saya cuma tawarkan mau ngopi, oke, kopi saya bayar. Kalau makan saya bayar. Tapi hari itu, menjelang pengajian, saya sedang duduk dalam keadaan galau. Bayangkan beban 86 juta dalam sepekan harus selesai. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu berdiri di belakang saya. Kayaknya durasinya udah lama karena saya sedang sibuk memikirkan 86 juta itu. Entah bagaimana spontanitas saya bersedekah ke beliau 2.000, hanya 2.000 rupiah. Nah, begitu selesai masuk pengajian, lalu saya temui dua orang yang saya target untuk mendapatkan bantuan modal. Saya ajak beliau untuk komunikasi sedikit, masuklah dalam ruang panitia. Saya jelaskan kebutuhan ini. Tiba-tiba saja mereka berdua sepakat. Saya tawarkan 2 program. Utangkan ke saya nominal 86 juta. Nanti kalau ada kemudahan rezeki saya bayar. Atau konsep kedua, tolong beli tanah itu sebentar. Nanti ketika ada kemudahan saya akan beli lagi. Tiba-tiba mereka berdua sepakat untuk bagi 2. Masing-masing 43 juta. Bayar ke saya. Yang salah seorangnya ini katakan, ini Pak Ustadz, 43 juta yang saya utangkan di jatah saya. Ini saya sedekahkan untuk Pak Ustadz. Masya Allah. Saya bilang, aduh Pak, kalau bukan karena dilarang oleh Allah untuk sujud ke manusia, saya sujud ke Anda. Bayangkan beban berat di atas pundak saya itu selesai 43 juta langsung Anda sedekahkan. Padahal saya hanya minta diutangkan atau tolong beli nanti saya beli kembali. Nah, kemudian abang yang seorang lagi ini, saya bilang ke beliau, Bang, kita tetap dengan komitmen awal. Kalau saya katakan ini utang, jangan terprovokasi dengan abang yang satu ini. Jadi seiring waktu, 3 bulan berlalu, saya datang ke tempat usaha beliau, saya bilang, Bang, saya belum punya uang untuk membayar utang kemarin. Enggak apa-apa Pak Ustadz, saya juga niat mau ikut jejak kawan kita yang satu kemarin. Saya udah ngerti kemana arahnya, cuma pura-pura nggak tahu aja. Maksudnya, saya rencana mau sedekah juga Pak Ustadz. Tapi katanya masih rencana. Berselang 3 bulan kemudian, saya datang lagi. Bang, saya masih nggak enak perasaan karena belum ada uang untuk bayar. Ustadz, kan saya udah bilang kemarin, saya juga mau ikut Bapak itu. Nanti kalau sering-sering Pak Ustadz tanya, berubah pikiran saya. Oh, enggak saya tanya lagi Pak. Jadi berceritalah beliau. Kenapa beliau mau niat sedekah itu yang 43 juta hak beliau. Apa kata beliau? Ustadz, ketika Pak Ustadz temui saya dengan kawan kita yang seorang itu bercerita tentang utang 86 juta. Saya saat itu sedang ada masalah utang 900 juta. Lalu saya berpikir, kalau persoalan Pak Ustadz yang 86 juta saya bisa selesaikan. Tapi kalau saya tidak bantu Pak Ustadz, yang 900 juta punya saya juga nggak selesai. Maka saat itu saya kayak bahasa tadi, saya berjudi dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya bantu masalah Pak Ustadz ini, masalah saya selesai. Jadi begitu Pak Ustadz datang temui saya, kita cairkan uangnya dari bank. Entah bagaimana dalam sepekan itu datang pelanggaran dari sumber-sumber yang tidak saya ketahui, yang tidak saya kenal sebelumnya. Dan kurang dari sebulan, masalah saya yang 900 juta itu selesai. Maka kalau Allah selesaikan 900 juta dengan sebab saya bantu Pak Ustadz, apa saya masih berhak untuk menagih? Maka saya ikhlaskan saja. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan itu satu di antara miliaran kisah. Bukan jutaan, di antara miliaran kisah. Orang-orang yang bersedekah mendapatkan keberkahan. Begitu mudahnya Allah menghilangkan beban dari pundak kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu kan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menyatakan, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebutir benih. Benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai itu mengeluarkan 100 bulir. Artinya 7 kali 100, 700. Artinya modal kita 1, kembalinya 700 kali lipat. Dan itu belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi kepada orang-orang yang Ia kehendak. Kenapa? Wallahu wasi'un, karena Allah maha luas karunia-Nya. Alimun, lagi tahu kepada siapa karunia itu akan dianugerahkan. Maka kadang-kadang ujian kita, Allah sedang memberikan pertanyaan. Karena kita anggap sepele, nggak kita jawab, kelas kita nggak naik. Tapi begitu berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, langsung kelas kita itu naik.
Naikkan derajat kita. naik Ustaz, derajat ya. kita. Ya. Dan terkadang memang rezeki itu tidak selalu tentang materi, Ustaz, ya. Tidak harus selalu materi. tentang Sekarang kan uang. kesehatan itu anugerah luar biasa. Nggak bisa kita bayar, Ustaz. Saya ketemu dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Zainul Abidin, penanggung jawab JKA dulunya. Cerita beliau, itu di Rumah Sakit Zainul Abidin, orang yang cuci darah, satu kali cuci darah di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh itu nominalnya 1,5 juta. Jadi bayangkan orang pasien cuci darah ini sepekan 2 kali, sebulan dikali 4, 8 kali dalam sebulan. Jadi kalau 1,5 juta kali 8, sudah berapa juta itu? 12 juta. Sekitar 12 ya. Bayangkan 12 juta sebulan hanya untuk cuci darah. Lalu Allah titipkan di dalam tubuh kita ini ada 2 mesin cuci darah yang sangat portable. Ginjal kanan dan kiri. Mencuci darah kita dalam sehari puluhan kali. Dan itu Allah hanya minta salat fardu 5 waktu, zakat wajib. Nah, kenapa tidak sekali-kali kita bersedekah sebagai ganti biaya untuk overhaul barangkali ginjal kita tersebut. Itu baru ginjal, yang kemoterapi. Tapi orang bareng gugat, kan saya nggak ginjal Pak Ustaz, saya nggak ada cuci darah, saya nggak kemoterapi. Justru tidak cuci ginjal dan tidak kemoterapi, Anda sedang diberikan nikmat, cuma Anda tidak menghargai karena tidak terlihat uang keluar. Jadi apakah Anda harus bersyukur dulu, harus ada proses cuci darah dulu dibayar oleh pemerintah sehingga Anda nggak perlu keluar uang? Atau Anda bersyukur tidak perlu cuci darah, ginjal Anda masih sehat? Betul. Ya, kita dapat pergaulan orang-orang yang baik. Nah, kita dicintai oleh orang-orang yang baik. Ya, karena ketika kita bersedekah kan dibangun tabiat manusia ini oleh Allah Ta'ala senang dan suka kepada orang yang mau memberi kepadanya. Iya benar. Maka coba kasih Haikal seorang dalam durasi waktu yang rutin. Dia akan cinta ke kita. Tahadu, tahabbu. Saling memberi hadiahlah, pasti kalian akan saling mencintai. Betul. Ya, cuma kita sering beri hadiah kepada orang yang tidak patut ya. Ke istri orang. Sendiri. Nggak sampai itu, Ustaz. Nauzubillah. Nggak boleh tuh elektrisan. Insya Allah. Kalaupun nggak ada istri sendiri, jangan istri orang. Jangan Ustaz. istri orang lah. Bagus kasih mama Ke orang tua kalau kita masih saja. ada. Karena nggak ada sedekah yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang terdekat. Yang terdekat mungkin bagi yang sudah berkeluarga, yang di samping bantalnya. Iya. Ketika sudah punya keturunan dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, ya, dan itu terus berkelanjutan nanti baru kepada tetangga-tetangga sekitar. Begitu juga dengan zakat dan sedekah, Ustaz. Maksudnya kita direkomendasikan gitu, Ustaz, Orang terdekat. untuk orang terdekat dulu, Ustaz. Makanya zakat harta dia itu diwajibkan untuk diberikan di tempat di mana harta itu berada. Misalnya kita sekarang di Banda Aceh mencari nafkah di Banda Aceh, maka zakat harta kita itu hak fakir miskin di Banda Aceh. Jadi gitu. kalau misalnya saya dari Aceh Selatan mau saya pindahkan ke Aceh Selatan, itu harus minta izin dari fakir miskin di Banda Aceh. Karena nominal zakat itu bukan lagi harta saya. Itu hak fakir miskin Banda Aceh. Iya. Beda dengan zakat fitrah. Walaupun saya tinggal di Cukeung tadi ya. Tapi kalau nanti menjelang hari raya, misalnya saya mudik ke tempat mertua di PD, berbuka puasa hari terakhir di sana, maka zakat saya di sana. Gitu. Jadi zakat badan mengikut di mana badan berada saat jatuh tempo waktu wajib, sedangkan zakat harta mengikut di mana posisi harta itu berada dalam kasus pegawai negeri di mana saat itu dia bekerja. Makanya karena gaji pegawai negeri ini dia dibayar setiap bulan dan belum tentu sampai akhir tahun dia tetap berada di lokasi, maka dibayarlah setiap bulan itu di mana dia bekerja. Misalnya sekarang sampai bulan 6 kita bekerja di Banda Aceh, maka zakat sampai bulan 6 dibayar di Banda Aceh. Nanti ketika sudah masuk bulan 7 dipindah tugas umpamanya ke Medan, maka zakat kita pindah ke Medan. Baik. Cuma saya ini Medan gaji pegawai nggak dipotong zakat. Karena posisinya gini juga, Ustaz. Kalau di Banda Aceh mungkin di sekitar lingkungan saya gitu, Ustaz. Iya. Kalau kami kan ada dapat yang nominalnya rupiah sama yang bentuknya sembako gitu, Ustaz. Kalau yang sembako ini saya sebar di lingkungan rumah saya lah gitu, Ustaz. Yang kira-kira mungkin ada janda yang kurang mampu, ada yang Fokusnya ke janda dulu. anak ada yang biasa gitu, Ustaz. Anak yatimnya gitu loh, Ustaz. Oh, gitu Bukan ya. jandanya. Bukan jandanya. Bukan anak yatimnya, Ustaz. Jadi emang ada anak yatim sekitar kita fakir miskin gitu, Ustaz kan. Kalau yang nominalnya rupiah, terkadang saya mengirimkannya tuh ke kampung halaman orang tua terkadang gitu, Ustaz. Karena memang yang saya tahu di sana itu lebih
banyak karena orang yang membutuhkan. yang lebih membutuhkan gitu Ustaz. Rasanya kalau kita kasih sedikit itu mungkin sangat berharga, Berarti bagi mereka. berarti bagi mereka. Itu kayak gitu boleh itu Ustaz. Dalam kasus ketika zakat kita udah disalurkan lewat lembaga UPZ-nya, unit pengumpul zakat, kemudian ada pengembalian untuk kita. Prinsip pengembalian itu karena UPZ pun memahami ada fakir miskin di sekitar kita yang barangkali tidak terdata oleh mereka. Jadi karena sudah disalurkan 70% lebih porsinya lewat UPZ di lokasi tersebut, maka yang sepertiga maksimal itu bisa kita distribusikan ke tempat yang lain yang menurut kita ada kebutuhan terhadap zakat. Sekarang kan di bulan Ramadan kita sering nonton ada orang-orang kaya itu yang mendistribusikan zakatnya, saking ramainya orang yang datang sehingga dapat hanya 20.000. Itu sudah bukan lagi zakat, itu sudah jadi sedekah. Karena zakat itu harus menutupi satu bahagian dari hajat orang-orang miskin. Apakah hajat makan minumnya, apakah hajat pakaiannya, apakah hajat tempat tinggalnya. Jadi tidak boleh hanya sebatas 20.000, itu sedekah. Nah, tapi kalau zakat memang terasa, dia bisa menyelesaikan satu sisi. Anaknya sedang masuk sekolah, nggak ada uang SPP misalnya dulu ketika ada SPP. Saat kita berikan zakat, itu terselesaikan satu masalahnya. Oh gitu Ustaz. Jadi jangan nanti karena memikirkan banyak yang terima, kita bagi lebih kecil saja nominalnya. Itu nanti berubah jadi sedekah. Wah, udah sangat menarik Ustaz. Perbincangan kita hari ini. Mungkin kita podcast juga jangan kelamaan Ustaz. Iya betul. Nanti penontonnya bosan. Kita juga bosan. Ngantuk mungkin penontonnya gitu Ini Ustaz. karena ini nggak tersedia minuman ya. Iya, nggak tersedia minuman karena memang kita lagi puasa. Ustaz. Gitu ya, puasa ya? Puasa. Oh iya. Jadi terus tadi saya curiga tadi lihat masih segar, naik tangga masih energi. karena baru bangun mandi gitu. Oh gitu ya. Terserap oleh badan tadi airnya. Jadi Elektrizen sangat menarik pembahasan kita dengan Ustadz Masrul pada sore hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang di benak Elektrizen tentang zakat, tentang amal dan sedekah di Ramadan ini bisa terjawabkan gitu. Insya Allah. Kalau masih ada pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin nanti saya bisa tanyakan ke Ustadz, atau nanti Ustadz nonton, lihat ada komennya, nanti Ustadz bisa reply langsung gitu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan. Mudah-mudahan bahasanya santun nanti pertanyaan. Karena netizen ini agak brutal juga. Tapi kayaknya kalau Elektrizen Podcast Room ini rapi-rapi Ustadz. Iya, karena mereka takut kesetrum. Oke, saya Muhammad Agam dan Ustadz Masrul. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.